yang dinamakan Gubio Shelter. Yang kedua, yang pertama dari Mangga Besar. Kenapa disebut shelter? Karena menyadari bahwa kita di dunia ini nggak punya rumah, tapi kita punya tempat untuk mampir sebentar. Nah, sebentarnya nggak tahu kapan begitu kan ya. Makanya kata shelter itu dipilih sebagai tempat di mana kita bisa ngumpul-ngumpul kayak gini, kita bisa saling berbagi, saling merindukan begitu kan, dan nanti pergi lagi. Jadi tempat mampir shelter. Kalau misalnya naik bis kan berhenti mau menunggu bis berikutnya, nah, kayak halte gitu ya. Nah, itulah shelter. Gubbio itu satu kota di Italia. Kalau dilihat ada ya selama ini sih baru dua ya, Gubbio Shelter. Nah, ini yang kedua di Mangga Besar juga ada patung Santo Fransiskus dengan serigala. Nah, itu adalah kejadian di Gubbio ketika ada seekor serigala yang ganas, kemudian penduduk kota Gubbio merasa terganggu karena serigala ini saking ganasnya itu bukan hanya memangsa ternak tetapi juga penduduk kota Gubbio. Lalu Fransiskus lewat dan lalu mereka bilang, hati-hati Fransiskus, serigala itu bisa menerkammu. Lalu akhirnya Fransiskus dengan penuh keberanian mengatakan, tidak, Tuhan pasti melindungi saya. Lalu akhirnya dia ke tempat di mana serigala itu ada, shelternya serigala itu. Lalu kemudian ketika mau diterkam, Fransiskus membuat tanda salib. Dan seketika itu juga serigala itu menjadi jinak. Dan karena Fransiskus bisa berkomunikasi dengan hewan, Fransiskus tanya, saudara serigala, kenapa kamu kok begitu ganas menerkam semua yang kamu jumpai, hewan-hewan ternak, bahkan sampai penduduk kota Gubbio? Nah, kata serigala itu, karena aku lapar. Ketika aku mendekati kota, mereka menyangka bahwa aku mau mencelakai mereka dan mereka malah balik menyerang aku. Tidak ada komunikasi, karena kan mereka juga tidak mengerti kan bahasa serigala. Fransiskus bisa memahami bahasa serigala dan akhirnya mengatakan, oh oke, kalau begitu kita buat perjanjian. Saya akan bilang kepada penduduk kota Gubbio, mereka harus menyiapkan makanan untuk kamu setiap hari dan kamu bebas memakannya tanpa harus mengganggu mereka, menyantap atau menerkam ternak-ternak mereka atau bahkan mereka penduduk kota Gubbio. Dan benar, jadi ceritanya mereka bersalaman. Nah, sejak hari itu, setiap pagi penduduk kota Gubbio itu menyiapkan makanan. Seperti makanan yang sudah disiapkan di belakang ya. Makanan yang berlimpah. Sehingga serigala itu nggak pernah kelaparan lagi. Setiap pagi dia keluar dari sarangnya, lalu makan dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalau sudah kenyang, dia balik lagi ke sarang. Begitu terus. Sampai akhirnya serigala itu menjadi sahabat penduduk kota Gubbio. Dan lalu serigala itu menjadi tua dan mati. Sampai dengan hari ini kita bisa menjumpai makamnya serigala itu. Saking cintanya penduduk kota Gubbio sehingga ketika mati pun diperlakukan dengan hormat. Nah, jadi hari ini kalau kita ke kota Gubbio, kita bisa melihat satu kapel berdiri di atas makam dari serigala yang tadinya ganas, tapi karena perjumpaan dengan Santo Fransiskus, akhirnya serigala itu menjadi jinak dan bisa dimengerti. Nah, cerita itu yang menjadi inspirasi sehingga ada Gubbio Shelter. Seperti di Gubbio, di tempat ini pun juga kita juga bisa mengalami perjumpaan itu. Perjumpaan untuk bisa saling mengerti. Oh, ternyata Cifung itu maunya kayak gini loh. Oh iya ya, ternyata ini loh yang saya bisa bagikan. Oh, ternyata ini loh yang selama ini saya butuhkan. Nah, kayak gitu tuh. Maka kalau ditanya komunitas Gubbio itu apa? Komunitas sahabat Gubbio itu komunitas perjumpaan. Kita berjumpa, berani berjumpa seperti Fransiskus. Males kalau ketemu Cifung misalnya gitu, karena orangnya jutek misalnya. Enggak kayak gitu. Ketika kita sudah memahaminya lebih lanjut, nah begitu kan ya. Fransiskus juga begitu. Orang-orang bilang serigala itu ganas. Enggak kayak gitu. Karena ketika sudah berjumpa dengan serigala itu, sudah ada komunikasi, ternyata
ada sesuatu yang berbeda dari serigala itu. Ternyata dia lapar. Nah kayak gitu tuh, ada komunikasi. Harapannya begitu dengan perjumpaan kita yang dianggap besar. Selalu saya cerita itu ya, saya cerita di bis juga kayaknya ya. Waktu diberkati, kemudian Pater Robi itu tanya, kok namanya Gubio? Oh, iya Pater. Dia lalu mengatakan, kamu mau bikin ini ya, penangkaran serigala ya? Iya Pater. Yang datang ibu-ibu. Jadi seperti serigala ya? Enggak juga ya. Mungkin tahun depan kita akan buat beberapa seri tentang kehidupan Santo Fransiskus sampai akhirnya kenapa ya dia itu bisa berkomunikasi dengan serigala di kota Gubbio. Nah mungkin tahun depan kita buat rencana itu, karena sebenarnya kalau kita memahami Santo Fransiskus itu semuanya berawal dari mimpi. Nah ini menarik sih, ini menarik. Tahun depan kan sudah mungkin agak lebih lowong karena tahun depan juga berkaitan dengan 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus. Mungkin kita bisa belajar beberapa hal dari Santo Fransiskus. Nah, itulah yang menjadi inspirasi kenapa tempat ini ada. Nah, tempat ini ada untuk kita berjumpa satu sama lain. Jadi tempat ini ya semoga menjadi tempat yang nyaman untuk perjumpaan kita. Kalau tadi masuk lalu ada ayam, nah itu ayam terus. Seperti yang kemarin waktu ke Bandung ya, Ciros gak ikut ya. Nah, jadi kalau lihat ayam ingat Petrus. Jadi mengingatkan bahwa ya mungkin kita bisa jatuh juga ya, sesombong apapun, sehebat apapun mungkin kita bisa jatuh. Pas masuk kita diingatkan untuk rendah hati. Nah sebelahnya itu burung pelikan yang lagi kasih makan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya kelaparan gak ada makanan, dia mencucuki dadanya sendiri, lalu darahnya itu untuk anak-anaknya bisa bertahan hidup. Kalau kita lihat di Ganjuran ya itu banyak sekali gambar-gambar burung pelikan itu. Aslinya ada dibudidayakan juga di Semarang, nanti kapan-kapan kalau kita mau ke sana kita lihat. Iya, kita mau ke Semarang. Ya, iya. Menjadi logo Keuskupan Agung Semarang burung pelikan. Jadi yang pertama rendah hati, yang kedua kita mau berkorban. Nah, jadi menjadi dua tiang ketika masuk ke sini. Lalu kita disambut sebagai keluarga karena di depan ada rumah keluarga kudus kan. Ada rumah keluarga kudus. Oh, iya. Nanti kita lihat ya rumah keluarga kudus. Lalu masuk ke sini Santo Fransiskus. Terus ini devosi Santo Fransiskus, Jalan Salib, lalu ini ada Pieta, lalu ada salib, La Salette, ya ada catut dengan palu. Kalau palu dengan arit nanti kita digerebek begitu kan, ditangkap kita. Jadi pada saat penampakan di La Salette, Bunda Maria memperlihatkan satu salib yang dia pikul di dadanya begitu karena itu tampak ada palu dengan catut. Jadi palu itu setiap kali kita berbuat dosa itu kita memakukan kembali Yesus. Tapi kalau catut itu ketika kita bertobat kita cabut itu paku. Dan jenazah Yesus dibaringkan di pangkuan Bunda Maria ya, gitu. Lalu masuk ke dalam. Itu sebenarnya ya. Jadi kan ini pengertian 12, 13, lalu 14 Yesus dimakamkan. Nah, mungkin tahun depan kita cerita lebih banyak. Masuk itu seperti makam. Karena di situ ada foto makamnya Santo Fransiskus, ada batu dari makamnya. Lalu itu Santo Antonius ya karena diberkati dengan tradisi Fransiskan, ada kain yang disentuhkan ke lidahnya Santo Antonius ya, masih utuh sampai dengan hari ini. Lalu ada salib San Damiano atau salib kebangkitan, karena di salib San Damiano Yesus yang tersalib itu matanya terbuka. Jadi mau bilang bahwa Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit.
Jadi masuk, lalu ya mungkin nanti bisa digunakan doa pribadi. Jadi kalau misalnya rame-rame di sini, lalu kita pengen berdoa, pengen menarik diri sebentar, begitu, silahkan masuk dan ditutup pintunya. Cukup nyaman untuk berdoa, lalu keluar, nanti ada relief kebangkitan Yesus. Seperti itu. Ini ada Gua Maria, dibuat dengan model sendang sono. Batunya juga ada beberapa batu dari sendang sono. Iya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Tangan kanan dulu satu-satu. Tangan kanan ya. Bapak Abraham mempunyai, ini senang saya nih, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan dulu. Tadi mudah. Abraham mempunyai, hati-hati, Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kiri, Oh. goyang. Udah mau goyang aja. Kelamaan. Lanjut. Yang cepet dong speednya. Baru latihan. Nah, Baru latihan. kalau sudah bisa semuanya ya si baby ya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, goyang kanan, goyang kiri. Oke, itu yang terakhir ya. Oke. Goyang kanan, goyang kiri. Kali ini- Goyang, goyang. Yang dipakai si baby. Oke, siap ya. Si baby di tengah dong si baby. Yoi. Ini aja. Ini gue tengah. Hey. Oke, siap. Jadi kau kepada 1, 2, 3 yang cepat ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. siap-siap. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Oke, Bapak Abraham. Ayo goyangnya mana coba? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Menenangkan hati dan memuji Tuhan, sumber kehidupan yang sudah mempertemukan kita siang hari ini, yang telah memberikan kita rahmat kehidupan, dan semoga rahmat kehidupan ini juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan.
Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang dan selamat datang. Nah, kalau tadi kita memuji Tuhan sumber kehidupan, nah dalam kehidupan ini seringkali kita mengisi hari-hari kita dengan bekerja. Apakah hanya bekerja? Kita kenapa sih Beb? Enggak pengangguran Pak Ima. Pengangguran banyak acara. Apakah hanya dalam bekerja atau ada hal yang lain? Kita punya satu istilahnya apa ya, peribahasa atau kalimat dalam bahasa Latin yang mungkin tidak asing. Ora et labora. Ora et labora. Sebagai orang beriman, salah satu tandanya kita berdoa. Sebagai orang yang juga membutuhkan makan, kita juga bekerja. Sepanjang masa itu lalu ada tegangan, jadi saya harus mendahulukan berdoa dulu atau bekerja dulu. Nah, ini yang akan coba kita bahas. Karena minggu yang kemarin kita membahas, kita mendengar bacaan Injil di gereja tentang, nah ini ada gambarnya ya, di atas itu ada kamar yang dikasih nama Maria dan Marta, begitu kan ya. Ini ada gambar Yesus bersama dengan Maria dan Marta. Marta yang dikisahkan sibuk melayani dan Maria yang duduk di bawah kaki Yesus. Sudah ingat ya ceritanya ya? Atau ada yang belum pernah mendengar ceritanya? Udahlah ya. Dia belum. Tapi kadang-kadang minggu kemarin kalau kita ke gereja kita dengar. Tapi kadang-kadang ini belum dibagi ini sampai lupa kali ya. Iya. Emang harus tunggu baby. Nah, Kebanyakan pula. kalau kurang gula dia lemes. Ada pula mandi ya. Saya biasa membuat coret-coretan seperti itu. Tapi tidak semua. Nah, silakan kalau mau menambahkan coretannya bisa mencoret-coret di sana sini. Oke. Nah, kita berbicara tentang Maria dan Marta, itu sebenarnya berbicara tentang ora et labora. Kalau kita ingat kisahnya, seringkali kita terjebak untuk memilih mana yang lebih baik dari yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, kira-kira Maria atau Marta? Sama lah dua-duanya. Kayaknya dua-duanya juga benar ya. Nah. Cuma mungkin kalau mas siapa yang ceplok telur? Iya, kalau semuanya doa, siapa yang menyiapkan makanan? Nasi gorengnya kalau Nah, kalau pasti harus ada yang menyiapkan makanan. Dan kalau Yesus nggak ditemani ya kasihan juga ya, tamu kok dianggurin begitu kan ya. Jadi sebenarnya Maria dan Marta itu semuanya baik adanya. Namun akhirnya Marta tergoda untuk menggerutu. Nah, ini nih masalahnya nih. Marta menggerutu seperti apa? Dikatakan Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nah, kalau kita membaca di dalam Injil, Tuhan, gerutunya Marta, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, lihat. Kalau masih ingat khotbah Romo di sini nih ada satu lagi. Di Medan, kok di Medan? Saya sudah, otak saya sudah ke Medan.
Di Bandung kemarin begitu kan ya. Romo bilang, Romo yang khotbah. iya Romo yang khotbah yang di gereja Maria dari Bethlehem itu ya, Kapel Maria dari Bethlehem. Ini Marta luar biasa, tamu disuruh-suruh. Suruhlah dia membantu aku. Harapannya Yesus mengatakan kepada Maria, Maria, bantu saudaramu di dapur. Nah, karena nasi gorengnya sudah ada, telur ceploknya belum ada gitu kan ya. Kamu bikin deh telur ceplok begitu kan ya. Tapi Yesus bukan menyuruh bukan menyuruh Maria seperti yang diinginkan oleh Marta, tapi Yesus malah mengatakan kepada Marta, Marta, Marta. Kira-kira nadanya begitu ya, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, nanti kita akan lihat bagian terbaik itu apa sih? Atau ada yang tahu bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya itu apa? Kita bayangkan dulu ya kisah ini. Bisa nggak kira-kira Maria juga nyuruh Yesus? Bisa nggak kira-kira Maria juga ngegerutu? Bisa nggak? Iya tuh si Marta ribet. Iya bisa nggak? Benar kan? Maria bisa bilang, Yesus suruh tuh saudariku itu dia ribet banget nyiapin dan itu. Suruh dia duduk di sini mendengarkan seperti saya. Bisa nggak? Bisa dong. Tapi Maria tidak melakukannya. Jadi yang kira-kira kurang tepat di sini apanya sih sebenarnya? Saya belum masuk nih adatnya. Kenapa? Belum masuk. Oh belum masuk. Oke. Jangan fokus sama gue. Oke. Maria menggerutu. Marta menggerutu. Marta. Marta bilang sama Yesus, Iya. Menyuruh Maria. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Bayangkan, si Marta lagi duduk, lalu si Marta seperti gosokan, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Terganggu nggak Maria? Bisa nggak dia bilang sama Yesus, Yesus suruh dong saudariku itu jangan ribet kayak gitu, duduk aja di sini. Bisa. Bisa. Tapi dilakukan nggak sama Maria? Nah, Kenapa? jadi justru itulah yang lalu Yesus katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, udah ketemu ya? Udah ketemu. Jadi dia nggak mau pusing tuh orang walau ternyata yang penting saya fokus sama Tuhan gitu. Fokus. Lalu berikutnya berkembang ceritanya bahwa setiap orang punya pilihan. Dia bebas memilih mau melayani dapur atau mau duduk mendengarkan, tapi harus fokus pada apa yang dilakukan. Maria duduk fokus mendengarkan Yesus. Marta harusnya fokus di dapur masak melayani. Bukan fokusnya ke Maria sehingga dia ngegerutu sama Maria. Nah gitu ya. Melayani boleh, berdoa boleh. Tapi ketika berdoa jangan sampai Tuhan, saya aktif ini, aktif itu, capek Tuhan. Boya ini nih, suruhlah yang nganggur-nganggur di rumah ikut melayani bersama saya. Nah, kadang-kadang bisa juga kita kan berpikir seperti itu. Oh ya, saya sekali-sekali duduk di depan dan di belakang mulu. Iya, bisa juga kan. Ini ungkapan hati. Kalau duduk di belakang mungkin fokuslah pada ombak yang Berbahagialah, bersyukurlah. Kita budak sana di belakang. Bersyukurlah, nggak usah bayar tiket depan terus orang-orang. fokus begitu ya, fokus mengikuti alur. Nah kayak gitu. Jadi poin pertama sudah kita dapatkan ya, sudah kita dapatkan bahwa
kita bebas untuk memilih, entah itu mau bekerja, entah mau melayani, sibuk sana sibuk sini, atau kita mau duduk diam dan berdoa. Tapi ketika kita mengambil satu tindakan, kita harus fokus di situ, bukan fokus pada yang lain. Rumput tetangga selalu terlihat lebih indah, lebih hijau. Kalau kita lagi potong rumput, yang dilihat adalah rumput tetangga. Kita lagi beresin rumput di taman begitu kan ya. Foto di OVO keren. Daripada lihat asli. Iklan. Lalu kita melihat bahwa aduh, Sekarang udah jaya. rumput saya kok situ kering situ kering. Lalu lihat rumput tetangga, padahal yang lagi dikerjakan adalah rumput di halaman sendiri. Marta juga begitu. Dia sedang sibuk melayani, yang dilihat adalah, ih enak banget tuh Maria duduk-duduk aja sementara saya sibuk. Nah, Yesus lalu mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lihat, ketika kita fokusnya pada yang lain, kita menjadi khawatir. Aduh, kok rumput saya nggak bisa seindah rumput tetangga ya? Menjadi khawatir. Aduh, kalau rumput saya lebih jelek, nanti gimana ya? Apa kata orang? Nah, kayak gitu. Ada begitu banyak perkara yang lalu dipikirkan. Gimana ya supaya rumput saya bisa seindah rumput tetangga? Akhirnya yang tadinya kita menikmati memotong rumput di halaman sendiri, nggak lagi bisa kita nikmati. Nah, kayak gitu. Itu poin pertama. Kita belajar mengenai ora et labora, mengenai berdoa dan bekerja. Kita nggak boleh iri, wah enaknya jadi Romo ya, tidur bangun khotbah, makan kenyang sampai perut buncit gitu kan. Sementara saya banting tulang gitu ya. Nanti Romo juga bisa kayak gitu begitu kan ya. Aduh enak ya, bisa keluar ke sana keluar ke situ begitu kan ya. Sementara gue di dalam terus begitu kan ya. Nah sekarang bagaimana supaya lalu kita bisa fokus dan memaknai doa dan pekerjaan itu? Saya mau cerita Ora et labora. Ini mungkin sudah pernah dengar ya ceritanya. Ada seorang supaya ini pakai minjam ini aja apa namanya profesi pendeta. Pendeta dan sopir Metro Mini. Pernah dengar kan ceritanya? Apa dulu dong bocoran dikit. Ya itu sudah bocoran antara pendeta dan Bocoran. kira-kira pekerjaannya pendeta berdoa dan berkhotbah, ya kan? Sedangkan pekerjaannya sopir Metro Mini bawa mobil nyetir. Dua-duanya meninggal, tapi yang masuk surga adalah sopir Metro Mini, bukan pendeta. Pernah dengar ceritanya? Belum. Masa belum? Belum, yang pernah dengar mah masih itu yang kata siapa tuh yang pengungsi sama orang kaya. Lalu ditanya sama mereka berdua ya, pendeta enggak, pendeta protes begitu kan ya. Malaikat, saya itu menjalankan prinsip ora et labora, saya berdoa, saya berkhotbah, kok saya masuk neraka? Kok saya nggak bisa masuk surga begitu kan ya? Sementara si sopir Metro Mini ini dia bawa Metro Mini ugal-ugalan kok masuk surga begitu. Lalu si malaikat mengatakan, ya kamu itu tidak membuat orang berdoa dengan khotbahmu. Oh ya? Iya. Kalau pendeta lagi berkhotbah, akhirnya banyak jemaat yang tertidur. Sementara si sopir Metro Mini ini dengan pekerjaannya itu dia membuat orang berdoa. Karena dia bawanya ugal-ugalan, satu Metro Mini berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu pasti itu sopir itu tuh apa yang dari Bogor ke Puncak. Oh. Coba dong. Ternyata di Metro Mininya belakangnya itu ditulis ora et labora. Saya bekerja, kamu berdoa gitu kan ya. Karena saya membawa Metro Mininya ugal-ugalan, nah, lalu dia masuk surga ya.
Enggak, saya mau mengatakan bahwa kita nggak boleh meremehkan begitu kan ya, bahwa doa lebih tinggi daripada bekerja. Yang tadi kalau semuanya berdoa nggak ada yang bekerja, ya kita nggak bisa makan nasi goreng begitu kan ya. Tapi bagaimana dua-duanya ini punya nilai dan memberikan kekayaan rohani untuk kita. Mulai dari berdoa, Rasul Paulus mengatakan, nah di situ ada di 1 Tesalonika ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah dalam bahasa aslinya tetaplah berdoa ini berdoalah terus menerus atau berdoalah tanpa henti, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 ya, bersukacitalah, berdoa, dan bersyukur. Kalau berdoa tidak menghasilkan sukacita, ada yang salah dengan doa kita. Kalau doa kita hanya mohon tanpa ungkapan syukur, ada yang salah dengan doa kita. Tapi gimana caranya berdoa terus menerus dan berdoa tanpa henti? Lalu Rasul Paulus kepada jemaat yang sama juga mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Padahal Paulus mengatakan harus berdoa terus menerus. Tapi di lain kesempatan Paulus mengatakan kalau nggak bekerja jangan dia makan. Jadi gimana? Bagaimana mendamaikan antara berdoa dan bekerja? Ora et labora. Pekerjaan kadangkala itu dianggap sebagai kutukan. Semakin kasar pekerjaannya, dianggap bahwa dosanya itu semakin berat. Karena apa? Saya kutipkan di kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dia tuh kayaknya dikutuk ya sama Tuhan untuk bekerja keras. Dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kutukan. Bangsa Israel juga melihat seperti itu. Nah sekarang kembali lagi, kita itu kalau bekerja keras, melihat itu sebagai kutukan. Ih nasib gue gini banget ya, banting tulang, mendingan disok gitu ya tulangnya ya. Duitnya kagak ada, udah kerja ini kerja itu mati-matian. Aduh kok Tuhan jahat banget ya. Bekerja. Seperti Marta begitu sibuk sana dan sini sampai lu bantuin gue lah gitu kan. Gue ini kerja keras banget nih. Kayaknya kerjaan gak ada habis-habisnya. Apakah itu lalu kita lihat sebagai nasib buruk lah, kalau bukan dikatakan kutukannya, sama aja ya dengan bekerja mati-matian. Ada juga orang bekerja dengan semangatnya dia menabung buat hari depan dia yang lebih baik. Akhirnya dari 3 hal tadi, apakah kita menemukan sukacita dari apa yang kita kerjakan? Marta menemukan sukacita nggak dari apa yang dikerjakan? Kenapa? Kalau kita tidak menemukan sukacita dari apa yang kita kerjakan,
berdoalah. Nah, persembahkanlah itu bukan pada apa yang dihasilkan untuk kita makan yang bisa binasa. Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanya para frater itu diajarin untuk jadi kuli bangunan, untuk jadi tukang tambal ban. Pokoknya pekerjaan yang hina-hina begitu ya, itu dikasih untuk para frater. Supaya apa? Supaya mereka melihat bahwa pekerjaan sehina apapun, pekerjaan serendah apapun memiliki martabat. Nah itu dia, memiliki martabat. Ya kalau kita nggak usah pura-pura begitu kan ya, memang sehari-hari juga kita kerjain begitu gitu. Di biara mencuci, ngepel begitu kan ya. Kalau kita nyikat WC masih pakai sikat gigi suami yang kemarin. Di biara itu ada waktunya pakai tangan membersihkan WC, lubangnya gitu pakai tangan sih. Nggak pakai sarung tangan, pakai tangan begitu. Tapi mungkin memang WC-nya dalam keadaan bersih, nggak yang kotor-kotor banget kan? Ya nggak bersih-bersih banget Iya, lah. maksudnya nggak terlalu kotor gitu. Namanya WC ada Kenapa? WC sendiri, ada WC. Iya. Itu ada vitaminnya tahu. Jadi mau mengatakan bahwa ketika kita bekerja, sehina apapun pekerjaan itu, mampukah kita menemukan nilai dari pekerjaan itu? Nah, kalau kita sudah sampai ke sana, pekerjaan kita menjadi doa. Misalnya saya kasih contoh, kita sekali-kali kerja yang agak-agak aneh. Dulu waktu zaman ini saya itu jadi kuli di pasar pernah, lalu jadi pedagang asongan pernah. Nah lalu setelah itu iya ya, mereka jalanin setiap hari, saya cuma sehari. Ada rasa syukur. Nah akhirnya itu ya, bersukacita, berdoa dan bersyukur. Wah iya. Kalau ada yang beli rasanya, wah senang banget begitu kan, ada yang beli. Nah, kayak gitu tuh. Ketika kita melakukan apapun juga begitu kan ya, jadikan itu sebagai sebuah doa. Paling nggak doa syukur. Doa syukur. Saya sudah bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Saya bersyukur karena misalnya mencuci piring, oh iya ya, saya masih bisa mencuci piring loh dengan baik. Bayang kalau sudah stroke, bisa nggak mencuci piring? Nggak bisa. Nah kita, kenapa? Mau cuci aja nggak Boro-boro megang aja kagak bisa, gitu kan ya? niat tapi nggak bisa. Iya itu kasihan. Jadi paling tidak, ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas, ketika kita melihat ada nilai di situ, itu menjadi doa. Atau menjadi doa, Tuhan, iya ya. Misalnya sedang panas-panas lalu saya potong rumput. Ada orang yang sepanjang hari, setiap hari melakukan ini. Tolonglah mereka Tuhan, supaya lalu mereka diberi kesehatan. Nah, menjadi doa. Itulah akhirnya ora et labora, doa dan kerja tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti cerita sopir tadi begitu, karena justru dengan pekerjaannya meskipun ugal-ugalan membuat orang bisa berdoa, membuat orang bisa Ingat doa ya. iya, kalau di gereja tidur, kalau naik motor mini dia malah bangun dan berdoa begitu kan ya. Nah itulah yang membuat sopir tadi bisa masuk surga. Kira-kira seperti itu poin yang kedua. Lalu ada tips-tipsnya langsung begitu kan ya, supaya kita yang pasti tidak mengeluh ya kadang-kadang, tapi ketika kita mengeluh
Jadi ingat, oh iya ya, mungkin ada orang yang lebih menderita dari saya dengan apa yang dilakukan. Lectio Divina. Nah, sekarang dari tradisi Benediktin ya, ini saya mengatakan ke teman saya, suster, kamu kan suka menulis ya. Kalau kamu tulis jangan hanya curhat saja ya, saya bilang. Enggak ya, saya bilang. Tulislah renungan-renungan lah untuk kami begitu kan ya. Dan dia sudah mulai menulis banyak renungan untuk kita. Salah satu suratnya saya akan bacakan. Jadi dia mengisahkan begini, ketika memberi sebuah rekoleksi, ada frater yang bertanya, kebetulan temanya pas ya, tentang ora et labora. Dalam pemikiran sehari-hari, pemikiran kita, kerja ya kerja, doa ya doa. Tapi sebenarnya tidak demikian. Karena dalam bahasa Latin, ora itu berdoa, tapi juga bisa diterjemahkan dengan sekarang. Jadi ini mengingatkan saya bahwa kalau saya sungguh hadir di sini dan di sini dengan aktivitas ini sambil berkontak dengan Tuhan dan hadir pada sesama, ini sudah merupakan doa. Merupakan doa. Hadir di sini dan di sini. Sama seperti Marta. Ketika dia melayani, dia nggak hadir di situ. Dia hadir fokusnya pada Maria. Jangan sampai kita lagi masak nasi goreng, tapi pikiran kita, walah, walah ini enak banget ya, orang tinggal makan, saya masaknya susah payah. Nah, itu nggak menjadi doa. Hadir di sini dan menghadirkan Tuhan. Suster Henrika itu menyampaikan begitu. Karena ora itu adalah sekarang. Sekarang. Atau begini ya, lagi nyapu. Aduh ya, hari ini gue belum doa rosario ya. Aduh, kerjaan banyak banget, dicuci piring ini masih menumpuk nih begitu kan ya. Aduh. Padahal tadi udah niatnya mau doa rosario. Jangan kayak gitu. Ya sudah, kalau lagi cuci piring. Lagi menyapu ya menyapu. Gak usah lalu, oh iya ya, lama-lama jadi beban. Itu rosario jadi beban. Padahal seharusnya saya ketika mencuci ini, itu juga bisa menjadi doa. Caranya bagaimana? Ketika cuci, Tuhan ini jiwa saya. Cuci begitu kan. Tuhan bersihkanlah jiwa saya. Akhirnya cuci piring jadi doa. Kayak gitu. Lagi nyapu, Tuhan, saya sedang menyapu hati saya. Ingat, oh iya, ada kebencian, saya sapu. Ada iri hati, Tuhan, saya mau sapu hati saya biar bersih. Kayak gitu. Sehingga Engkau hadir dalam hati saya. Nah, itulah yang dihayati oleh para suster yang ada di sana. Lalu yang kedua, poin kedua dari tulisan Suster Henrika, kadang-kadang doa bukan harus berjam-jam bersujud di depan tabernakel, tapi ketika keluar kita malah mengumpat orang lain. Kita malah menyemprot dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, jadi kalau di doa di dalam gereja itu kayak saleh banget ya. Pas selesai doa keluar lalu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu juga bukan doa. Tapi harusnya setelah berdoa, ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita harusnya lebih berbelas kasih kepada mereka. Nah, itu dia tuh. Hadir di sini, fokus, dan ya tadi. Ketika kadang-kadang misalnya apa ya, mencuci piring bersama. Lalu fokusnya bukan mencuci piring, tapi ngobrol dengan sesama, gosip begitu kan.
lagi cuci piring begini. Nah, jajar tuh di Gedono kan Ah. piring satu-satu nggak nyuci piring ngobrol-ngobrol makan ini. Iya. Ngalamin. Nah, itu lagi itu sehingga aktivitas kita tidak menjadi doa gitu kan. Tidak bisa membawa sukacita. Lagi cuci piring begitu kan. Tuh aduh itu. Tadi itu susternya galak banget sih. Ini kayaknya repot banget sih. Cuci piring di Gedono misalnya begitu kan ya, harus celup-celupnya banyak, nggak fokus. Atau sekarang masalah sekarang handphone saya mana? Oh, kita melakukan banyak hal dengan memegang handphone. Nah itu juga kadang-kadang ya, saya juga mengalami. Lagi makan lalu melihat handphone, ngobrol dengan orang lalu saya masih pegang handphone. Nah itu juga. Sehingga perjumpaan dengan orang tidak lagi dihayati sebagai sesuatu yang bernilai dan indah. Lanjut lagi ya, ada 3 poin dari suster. Yang terakhir, ketika kita berdoa, ada istilahnya ngecas baterai. Saya mau bertanya, kalau handphone kita charge, diisi sampai penuh, gunanya untuk apa? Bisa main game, Setelah itu, bisa lihat medsos, iya. Setelah itu, bisa WA. nah, pernah nggak kita berpikir begini? Handphone kita charge, terus karena sudah penuh, kita nggak mau, kita taruh aja supaya baterainya nggak berkurang. Nggak mungkin kan? Jadi kata suster, di charge, diisi untuk dikosongkan, ya kan? Iya benar. Benar kan? Nggak mungkin kita udah penuh nih, terus kita diemin aja. Enggak. Kita juga begitu. Kita penuh dengan energi. Kita tidur misalnya yang beristirahat, lalu kita berdoa supaya punya semangat dan tujuannya adalah untuk dikosongkan. Dompet gue. Dompet juga begitu, diisi untuk dikosongkan. Nah itu akhirnya kita bisa belajar bahwa ya selalu tidak ada yang abadi. Ada saja kenyataan-kenyataan di luar rencana atau prediksi kita. Jangan sampai lalu, ya kalau handphone mungkin agak susah. Dompet lah begitu kan ya. Dompet kita sudah kerja keras, sudah dompetnya penuh. Dolar semua lagi. Ini karena kerja keras saya. Lalu kemudian seneng ya lihat dompetnya tebal ya. Tapi kemudian harus dikosongkan. Beli makan, cicilan ini. Sedih nggak ngeliat itu kosong lagi? Sedih. Mending amat dari nyarinya. Tapi nggak ada satu orang pun yang mengisi dompetnya sampai penuh lalu ditaruh begitu aja. Medit itu namanya. Diliatin, wah, Medit. diliatin, wah seneng ya dompetnya tebal ya, dompetnya penuh ya. Tapi saya lapar, aduh, tapi saya nggak mau pakai duit saya lah. Nggak. Nah, itulah ya, lalu akhirnya ditutup dengan bagaimana akhirnya apa yang kita dapatkan akhirnya bisa menjadi berkat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Harus sampai ke sana. Kalau pekerjaan kita nggak jadi berkat, ya hanya membuat kita lelah. Oleh sebab itu, setelah berbagai aktivitas, ada waktu kita melihat dari apa yang saya sudah lakukan, ada hasilnya enggak? Ketika kita tahu, oh iya ya, ada dampaknya, ada hasilnya. Masak telur dadar begitu kan. Ketika dimakan habis, oh iya ya, habis. Ada sukacita. Nah, kayak gitu. Sukacita menghantarkan kita untuk mengatakan terima kasih Tuhan.
saya bisa bikin telur dadar yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kayak gitu. Makasih dan ngomel. Aku nggak ngomel. Nah, itulah yang kira-kira kita bisa menghayati dari kisah Maria dan Martha. Lectio Divina. Lectio Divina mengulang-ulang ya yang tadi saya bilang salah satunya. Jadi kalau membersihkan piring ya, bersihkanlah aku dari segala dosa-dosaku dan cucilah aku dari segala kesalahan. Ini dari Mazmur kan? Dari Mazmur. Dari Mazmur. Ya dicari nanti. Itunya, coba cari. Iya. Ayatnya ada. Ada. Aku cuma tahu Mazmur 5. Bersihkan aku Tuhan. Iya. Lalu kalau lagi mencuci Basuhlah aku Tuhan. kan seperti salju kan, membuat hati seperti salju. Bersihkanlah aku. Nah, seperti itu. Lectio Divina. Jadi ada bacaan-bacaan yang kita bisa lakukan setiap, kayak suster bercerita, dia kan membuat hosti kerjanya suster Hendrika. Setiap kali ada hosti imam yang lengket begitu kan ya. Lalu dia mengatakan satu, ini saya persembahkan untuk imam yang akan mengkonsekrasikan hosti. Saya berdoa untuk mereka. Nah, kayak gitu tuh. Jadi selalu dibawa dalam doa. Sehingga doa tidak terpisah dari kerja. Santa Katarina Labora mengatakan, ketika tangannya bekerja, tetapi hatinya terarah pada Tuhan. Dan akhirnya ya, ini tips ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah, Ini ayatnya saya nih. seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kayak gitu. Terutama untuk orang tua nih ayat. Iya. Terutama buat Jadi kalau saya menyapu begitu kan ya, saya persembahkan ini untuk Tuhan. Nah, kayak gitu. Apapun juga. Tapi kalau ngegosip ya janganlah begitu kan ya. Ini di Korintus 3 ayat 2. Perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Masa Tuhan digosipin ya? Segenap hati. Kadang-kadang kita kalau bergosip ya bisa dengan segenap hati ya, dengan segenap segenap jiwa, segenap tenaga gitu kan. Semangat banget ya, semangat Iya. banget. Martabat kerja dari Rerum Novarum, satu dokumen gereja, kerja tangan. Bukan melulu pada hasil, tapi prosesnya. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah, kayak gitu ya. Jadi semoga lalu setiap pekerjaan kita jangan lalu berpikir hasilnya kayak gimana, tapi prosesnya. Nah, dari prosesnya itu kita belajar banyak. Ini kebiasaan di TZ. Jadi kalau di TZ saya masih ini juga menerapkan di mana-mana ada ikon. Di dapur ada ikon. Lalu ada gambar kudus begitu ya. Lalu kalau makan itu juga ada satu ikon, lalu menyalakan lilin di depan ikon. Sehingga di mana-mana kita berasa berdoa. Dulu waktu saya masih kerja, teman kan mejanya begini. Berempat kami ya, satu ruangan ya. Ini satu meja teman saya, meja saya, lalu meja teman saya satu lagi, dan di satu meja lagi gitu kan ya. Lalu dia mengatakan, "Pak, sejak lu di sini kayaknya ruangan kita kayak gereja ya Pak. Gereja kayak pindah ya. Karena saya taruh salib begitu kan ya. Taruh apa namanya? Ya gambar-gambar kudus lah begitu kan ya. Emang ente pernah kerja di mana, Bro? Oh, pernah kerja di Podomoro ya. Pernah kerja di Podomoro saya. Kantoran. Kenapa? Di kantor. Tapi lalu dia mengatakan begitu ya, Pak, sejak lu di sini kayaknya ruangan kita kayak gereja deh Pak, dia bilang gitu ya. Karena kan Podomoro itu bukan institusi Katolik ya. Saya tuh senang kalau misalnya sekolah Katolik atau institusi Katolik kan ada salib begitu kan ya, ada patung Bunda Maria, kalau kita di Kekarolus lah istilahnya gitu kan ya. Atribut begitu kan ya. Saya suka tuh ya, jadi sejak saya datang lalu dia bilang seperti itu. Ada satu santo ya, Santo Crispin dari Viterbo itu juga dia menghias dapurnya seperti kapel. Ada gambar Bunda Maria. Setiap pagi dia itu taruh bunga di kapel, lalu kemudian dia berdoa dan seolah-olah dia masak bersama Bunda Maria.
Lalu refleksi harian itu juga membantu. Hari ini saya gimana ya? Aduh, ya tadi saya kesal ya, saya jengkel ya. Saya lagi kerja diganggu misalnya gitu kan ya. Lagi anak-anak kerja ditanya-tanya misalnya begitu kan. Nah, ya. Saya mohon ampun. Besok saya mohon rahmat supaya menjadi lebih baik, lebih disiplin. Diskresi, kemarin kita sudah bahas ya diskresi. Tuhan menghendaki saya melakukan ini atau yang lain. Kenapa? Karena kok saya merasa nggak damai ya, nggak ada sukacita ya melakukan ini misalnya gitu. Oh, mungkin Tuhan kasih saya talenta untuk masak. Oh, saya resign. Lalu saya buka catering misalnya. Saya kok merasa ada sukacita ya misalnya. Karena kita jujur, nggak setiap kerjaan itu cocok dengan kita. Nggak setiap kerjaan itu lalu membuat kita bisa menjadikannya sebagai doa. Dicari. Kalau nganggur, ini apa namanya? Di belakang saya itu apa? Menganggur adalah musuh jiwa. Sehingga kerja tangan itu membantu untuk para rahib dan rubiah. Apa sih kerja tangan? Kerja tangan membuat sulaman. Yang pakai tangan membuat rosario. Membuat sekali begitu. Boleh sekali begitu salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu dan pujilah gitu. Kayak gitu. Membuat rosario itu membantu kita lebih fokus, membantu kita ya ini menganggur adalah musuh jiwa begitu kan. Ini juga perjuangan untuk kita di dunia yang serba instan begitu kan ya, yang kadang-kadang lalu membuat udahlah saya berhenti dulu sebentar lah, saya mau istirahat ya, pegang handphone dulu begitu kan ya. Awalnya begitu kan ya, tapi lama-lama sebagian besar waktu saya itu dengan handphone. Iya, bisa 3 jam. Nah kayak gitu ya. Aku pernah sampai shock aku. Padahal awalnya cuma udahlah ini hiburan begitu kan, hiburan. Diskresi itu juga membantu. Nah kira-kira itu yang semoga kita lalu tidak menganggur dan tidak bermalas-malasan, karena itu adalah musuh jiwa. Musuh jiwa. Kadang-kadang begini, ini cerita ya, ini cerita juga. Kenapa di dalam biara itu ada ibadat siang? Ibadat siang itu adalah kesempatan menarik nafas sebentar di tengah-tengah begitu banyak kesibukan yang dilalui. Duduk diam, tapi nggak pakai handphone ya. Duduk diam, berdoa. Jadi ibaratnya ditarik lagi jiwanya gitu kan ya. Istirahat sebentar, lalu mulai kerja lagi. Nah, kenapa Angelus itu ada jam 12 siang? Salah satunya, langsung lihat jam ya, ada jam 12 atau belum. Salah satunya adalah supaya kita tidak hanyut dalam pekerjaan. Bukan nggak boleh bekerja, tapi ketika kita bekerja, apakah kita yang dikuasai oleh pekerjaan itu atau kita yang menguasai pekerjaan itu? Makanya ada alarm teng gitu kan ya. Ingat, yang lebih ini, para suster itu bekerja itu pakai lonceng. Dan kerjanya itu bukan ditentukan oleh hasil. Misalnya kalau kita ngerjain sesuatu sampai selesai kita berhenti. Kalau para suster itu beda. Mereka ngerjain sedapat mereka. Lonceng bunyi, mereka harus cepat-cepat ke kapel. Nah ini ada satu pengalaman dari Suster Henrika. Ada frater yang bertanya bagaimana meningkatkan semangat doa atau ibadat
Selepas pelayanan yang melelahkan, kalau sudah lelah, kita biasa excuse, Tuhan sudah capek hari ini, doa rosarinya di skip dulu ya, gitu ya. Lalu saya bilang begini, kalau sedang bekerja, saya tidak punya tenaga untuk ke gereja kalau tidak berdoa. Memang saya capek dalam pekerjaan, harus lari-lari ke gereja untuk ibadah supaya tidak terlambat. Tapi kalau saya tidak ibadah, saya kehabisan tenaga. Saya juga butuh di-charge. Saya meletakkan semua kelelahan itu ketika berseru, Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba. Lihat. Jadi ternyata doa itu membuat kita mendapatkan tenaga untuk bekerja. Jadi jangan lalu mengatakan, aduh Tuhan, saya sudah capek bekerja dan saya sudah tidak bisa berdoa. Nah, itulah ya kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari satu kalimat ora et labora. Memang kita tidak bisa berdoa sepanjang hari terus menerus, kita harus bekerja, tapi kita bisa menjadikan pekerjaan kita sebagai doa, dan itu akan membuat pekerjaan kita lebih fokus, membuat pekerjaan kita lebih bernilai, meskipun kerjaan itu adalah kerjaan yang kecil-kecil, pekerjaan yang remeh, tapi punya makna yang besar ketika kita bukan melakukan untuk manusia, tetapi mempersembahkannya untuk Tuhan. Jadi kalau dimanapun juga begitu kan ya taruh salib atau taruh ikon begitu kan. Ketika sedang bekerja, sesekali kita memandang salib dan mengatakan, Tuhan terima kasih, saya masih diberi kesempatan untuk bekerja. Jadi doa kan begitu kan. Oleh sebab itu salib atau benda-benda rohani itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, saya bahagia menjadi orang Katolik. Kalau di gereja lain mungkin katanya begini, saya pernah, cukup kamu bayangkan Tuhan hadir di hadapan kamu. Dalam hati saya, aduh, kayaknya saya bukan tipikal orang yang punya daya imajinasi yang cukup baik begitu kan ya. Sudah tutup mata, Tuhan hadir depan saya, Langsung kagak bisa begitu kan ya. Start menekan. Iya gitu ya. Pernah dengar stand up komedi dari di Mongol katanya. Mereka bahwa hadirlah Tuhan turun Roh Kudus, kan Tuhan hadir habis kita katanya. Kalau Roh Kudus benar Tuhan hadir katanya gitu kan stand up dia. Jadi benar juga kalau minta Tuhan hadir di depan kamu, berarti kamu mau dicabut. Tiba-tiba ada suara, yuk ikut sekarang. Mongol tuh, Mongol kalau stand up komedinya suka ngomong gitu, dia kan kalau dia lagi khotbah gitu di GSC cewek ya, sungguh gereja GS apa? GSJS. Iya, GSCS. Aku suka nonton di TikTok. Iya, anak TikTok. Dia beberapa hari ini sudah langsung terus tuh dia. Iya. Aku udah ketemu Gio. Nontonin Gio. Serak-serak. Dari hari Kamis. Gio. Dari hari Kamis. Ya, semoga lalu tidak membuat kita mengalihkan perhatian dari doa. Ya, semoga meskipun kita bukan suster, bukan biarawati, tapi tidak ada excuse bahwa ya berdoa kan urusan romo-romo dan suster-suster. Saya mau urusan kerja. Enggak, begitu kan ya. Saya menjadikan kerja saya meskipun porsinya lebih banyak sebagai doa.
Ya, mungkin para romo mendoakan kita, para suster mendoakan kita supaya pekerjaan kita itu juga menghasilkan banyak berkat. Nah, kayak gitu ya. Apapun juga pekerjaan kita, 3 hal tadi kita syukuri, kita bawa dalam doa, dan kita alami sebagai sukacita dari Tuhan. Sehingga nggak ada yang berat, sehingga kita nggak akan ngedumel atau ngegeruntu seperti Marta. Karena dengan ini saya mau sungguh-sungguh apa istilahnya ya, melakukannya segenap hati untuk Tuhan. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan. Ada yang mau sharing mungkin? Enggak ini juga ya dikasih. Ada yang pengangguran nggak usah sharing gitu. Hanya kalau dari penjelasan Luder buat saya sih ya ini ya, karena sebelum dengan penjelasan ini juga saya kan kalau nyuci seminggu sekali, ini ceritanya nih nyuci baju. Lu banyak wah bersih kan. Ya, kalau nyuci kan seminggu sekali gitu ya, banyak yang kan ngerendam apa. Tapi begitu aku selesai membilas, aku selesai menjemur, dan tanpa ini langsung berucap, oh, terima kasih Tuhan, aku sudah bisa melaksanakan tugasku dengan baik. Aku mau ucap syukur dong, berarti dong. Aku selalu begitu, asal pekerjaan yang aku rasa itu berat, aku bisa selesaikan, aku selalu mengucapkan kata itu. Kayak aku masak gitu buat di rumah gitu ya. Selesai nih masak nih, aku selalu bilang terima kasih Tuhan, aku udah selesai masak. Aku selalu bilang gitu. Sebelum penjelasan dari Bro seperti itu, aku udah melakukan. Berarti itu udah termasuk ora et labora kan? Kan? Terus ada lagi tuh satu tuh, menganggur adalah apa? Jiwa apa? Musuh jiwa. Musuh jiwa. Jadi kadang-kadang kan Maksud lu apa, Bu? enggak, benar. Aku terbiasa membantu Tante Aliam ya kan. Terus kalau terbiasa kan aku selalu bangun tuh jam 3, jam 4, berarti aku punya aktivitas ya, aku punya semangat pagi. Tapi ada kalanya kalau dia libur, berarti kan aku nggak punya aktivitas dong. Di situ aku merasakan satu kekosongan. Kok ya hari ini gue nggak ngapa-ngapain ya, biasanya jam segini gue udah ke tempat Alia, gue udah nyangin sayur, udah ngangkat-ngangkat meja, udah aktivitas. Jadi kayaknya waktu aku nggak sia-sia gitu. Tapi di saat dia libur, dia nggak dagang, aku harus di rumah, rasanya waktu aku panjang dan aku tidak bisa melakukan aktivitas yang gimana ya, yang inilah pokoknya. Jadi ada rasa kekosongan gitu, makanya aku berusaha Katanya meja rumah lu. berusaha untuk ada aktivitas lah. Kalau enggak dia lagi libur, aku nyuci pagi-pagi gitu. Jadi aku bisa melakukannya dengan gimana ya, kalau dibilang aku melakukannya dengan sukacita, aku sukacita walaupun dengan keterbatasan kaki aku yang kurang sehat atau mata, tapi aku melakukannya sukacita. Satu lagi ayat, jangan makan kalau tidak bekerja. Nah, itu kan. Gua pulang lah. Ini kan aku sharing aku. Ini kan sharing aku. Iya, kayak tadi juga kamu dadakan. Enggak, tadi jam 9 bingung dong, dia telepon dadakan. Pung, Tante Tere bikin nasi goreng, lu cepetan sana ceplok telur. Aduh, di kulkas telur cuma 10 ya kan. Kita harus ceplok 15. Gua komentator. Gua punya talenta menunjuk. Coba Itu emang sih. Terus udah gitu oh ya udah, aku keluarin telur dulu dari kulkas, aku taruh, terus aku ke sebelah Aliam, apa kata dia, kamu punya telur nggak? Aku mau ceplok telur kurang, berapa? Aku baru beli setengah, kata dia. Aku butuh 5. Aku ntar kalau beli aku ganti ya. Aku ambil telur dari Aliam, aku pulang. Aku voice mail ke Tante Andreas. Tante, aku disuruh baby ceplok telur, jadi nggak bisa jalan pagi-pagi. Nggak bisa jalan. Tante kalau mau tungguin ya, aku bilang. Langsung aja aku ceplok itu telur, nggak tahu berbentuk apa enggak, pokoknya ini. Selesai 15 biji kurang 2, Tante datang. Aku nggak dengar Tante manggil. Untung ada tuan yang baik hati di rumah. Dia bilang dong, lu dipanggil tuh di depan. Wah, bagus juga ya.
biasanya dia nggak ngasih tahu ya kan. Oh aku tahu nih tante Andrea. Ini benar ya, aku mau ngomong apa adanya, nggak nutupin nggak itu. Makanya kan aku bilang nih ayatnya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tante semalam dengar kan aku cerita ayat ini apa itu kan, itu dia bilang, Bung, lu ada yang manggil katanya. Oh ya matiin kok. Iya tante, bentar dulu ya. Jadi aku ada sukacita juga dia negor aku ya kan. Karena kan memang kami jarang komunikasi, udah kayak orang asing. Kalau dia bisa manggil aku, ngasih tahu ada yang manggil kan luar biasa itu. Jadi di CLBK. Jadi di dalam ceplok telur itu aku mengalami satu mujizat besar ya, lewat Debbie aku mendapatkan sesuatu ya kan. Ya itu seperti itu, makanya aku bilang aku kalau melakukan sesuatu ya aku lakukan dengan sepenuh hati gitu. Aku enggak yang gimana ya, gue cuma mau cari muka nih, enggak, aku memang melakukannya ya seperti itu gitu. Nah dapat penjelasan seperti itu udah mati, oh berarti aku selama ini udah melakukan ya, walaupun tidak sesempurna itu. Terus yang paling lucu lagi, aku kalau doa Angelus, ini lagi main HP nih, bunyi udah alarm tuh ya, lagi nonton drama deh, 12 pencet di pause itunya langsung taruh doa gue Angelus, selesai dia buka lagi. Aduh, kayaknya ini salah tapi dilakuin berulang-ulang, tapi tetap Angelus aku udah itu udah gue main lagi HP gitu. Berarti nggak tahu ya Angelus itu sah apa enggak. Kalau kerahiman juga gitu alarm, aduh gue lagi seru udah taruh ke dia sebentar, baru doa kerahiman, udah selesai ngobrolin lagi. Kan utamakan dulu doa katanya, jadi doa dulu. Lu mending kalau gua boleh ngerokok teng. Gimana tuh? Ya, Iya, doa gua siap nggak ya? nah itu dia. Baru nonton. Ya sama aja kan, paling enggak kan kita masih pikiran kita masih di film yang kita tonton, tapi aku berusaha untuk mematikan pikiran yang ditonton. Aku fokus dengan kata-kata yang aku ucapin gitu. Tinggallah bersama aku. Itulah ya lika-likunya ya kita ya. Iya. Ya sharing itu baik, maksudnya enggak memegahkan diri aku, cuman kita berbagi cerita. Mungkin teman-teman juga ngalamin, tapi enggan untuk berbicara. Jadi ya di sini ya, kalau kamu saya nggak bilang, di sini itu tempatnya kita berbagi pengalaman iman, apapun itu kita bercerita, saling mendukung, saling mendoakan. Jadi nggak usah malu-malu, cerita aja apa ada, apa yang kamu alami hari ini, apa yang menjadi, kita ceritakan aja. Karena di sini loh teman kita. Kayak Baby kan orangnya mau ngapain udah dia mah nggak usah cerita, dari tingkah laku dia juga kelihatan ya kan. Kalau Baby nggak ada Baby Gosip. nggak ada Baby nggak rame, dia itu sampurna hijau. Iya nggak ada lu nggak rame katanya kan. Kan Baby datang langsung rame kan, nah itu Baby. Ya kan Kamu udah makan nih. Oh, masih ada 10 menit lagi. Iya, emang benar juga Baby Dan bagian mana? tukang tunjuk-tunjuk. Hati-hati kalau duduk satu deret sama Baby. Kaget ini. Ngaget. juga deh. Kita juga kena pegang sama Baby kan. Jadi kalau makan sekarang di tengah-tengah makan Angelus. Iya. Iya, itu yang pertama tadi ya. Lalu yang kedua tadi menarik juga ya, ketika kita harus bekerja sama dengan orang lain. Ini agak mudah. Karena mungkin kita jengkel, mungkin kalau saya ngerjain kayak gini mah udah pasti kelar. Kalau kamu yang ngerjain mah nggak kelar-kelar begitu kan ya. Nah, kadang-kadang Maria dan Marta itu juga bisa menjadi model untuk kita, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada orang lain yang memang untuk melakukan apa yang bisa untuk dia. Iya. Jadi kadang-kadang kita suka gemes begitu kan, kerja nggak kelar-kelar begitu kan. Tapi ya itu, maukah kita seperti Maria tetap fokus melihat bahwa apa yang dikerjakannya ya
dia kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, meskipun mungkin kita merasa kalau kita kerjain pasti juga hasil lebih baik daripada dia. Lalu apakah kita mau mengajarkan? Nah, ini juga ya. Coba kamu kerjakan seperti ini. Kadang-kadang kita ya harus menawarkan. Gimana kalau kamu ngerjainnya seperti ini? Tapi kita nggak mengatakan kamu harus kerjain kayak gini. Saya kerjain kayak gini hasilnya bagus. Kamu kerjain kayak gini aja. Nah itu sama saja kita mematikan kemampuan dia. Tapi kita bisa menawarkan. Coba kerjain seperti ini. Ya dia mau pakai cara kita ya syukur. Kalau dia tetap pakai cara dia, ya dongkol juga kita begitu kan ya. Nah itulah bawa ke dalam doa. Tuhan ampunilah saya karena ternyata saya juga masih tinggi hati. Ada begitu banyak hal yang bisa kita angkat menjadi doa. Ketika kita lagi jengkel-jengkelnya, Tuhan kau mengajarkan untuk mendoakan musuh. Sekarang saya berdoa untuk dia. Bukan pertama-tama supaya dia berubah, tapi semoga saya bisa menerima kekurangan orang lain dengan hati ikhlas, dengan hati yang tetap memiliki sukacita. Kayak gitu. Jadi intinya apapun juga kita bawa sebagai doa. Doa itu nggak harus di depan tabernakel, di depan salib, lalu dimanapun juga bisa, di tempat kerja juga bisa. Nah, ketika kita terbiasa seperti itu ya, doa menjadi sebuah ungkapan relasi sebagai bentuk apa ya omong-omong dengan Tuhan dimanapun juga. Tuhan, saya lelah. Tuhan beri saya kekuatan. Kayak gitu. Ya ada kalanya Tuhan mengatakan ya sudah istirahatlah. Tuhan saya mau beristirahat sekarang. Nanti ketika saya bangun begitu kan ya lebih segar. Nah itu dia ya. Itu saya juga kadang-kadang dengan handphone. Ketika handphone menjadi fokus kita, lupa doanya begitu kan. Kayak gitu. Ketika kita asik begitu kan ya. Misalnya kita lagi nonton drakor, apakah kita berdoa, Tuhan ini tokohnya ini lindungi dia Tuhan ya. Aduh, dia mau keluar negeri ini Tuhan. Kan nggak begitu kan ya. Beda dengan ketika kita menyaksikan, wah ada teman kita bilang, saya mau pergi ke luar negeri, daripada iri hati begitu kan, keluar negeri melulu begitu. Tapi kita bawa dalam doa, Tuhan lindungi dia akan melakukan perjalanan yang panjang, semoga selamat, lalu pulang dengan selamat juga. Itu yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan film. Kan kita nggak mungkin ya tokoh antagonisnya kita doakan Tuhan biar dia bertobat. Nah itu agak susah. Saya sampai dengan hari ini belum bisa menemukan cara bagaimana ketika kita akrab dengan handphone lalu kita juga bisa mengangkat itu sebagai doa gitu kan ya. Duh Tuhan semoga handphone saya nggak rusak begitu kan ya. Seperti itu. Nah itu menjadi ini ya. Belum lagi dengan AI. Nah ini yang kemarin saya cerita karena nanti saya ke Medan, salah satu yang diminta adalah bagaimana kehidupan religius dengan AI. Nantilah saya pikirkan dulu saya. Iya. Pikirkan juga oleh-oleh. Iya. Apa yang kita bicarakan hari ini membuat kita terinspirasi bahwa sebenarnya hidup kita adalah doa itu sendiri. Jangan menganggur. Dan nganggur. Lakukanlah apa saja kalau menganggur, ambil rosario, berdoa rosario gitu. Seperti sampai Yosef ya tidur juga begitu kan ya. Ya nggak apa-apa, tidur itu juga ibadah begitu kan. Apalagi tidurnya nggak bangun. Makanya jangan lupa ya kan sebelum tidur berdoa dulu memohon kepastian yang bahagia ya. Itu sedikit nanti ya. Nah ini mulai mana? Aduh, terima kasih Tuhan saya masih dibangunkan pagi ini. Semoga Tuhan
Menemani saya melakukan aktivitas pagi. Amin. Boleh singkat doanya. Oh, amin. Sebelum Angelus. Angelus. Nah, sebelum Angelus. Sebenarnya tidur malam itu adalah latihan kematian. Makanya kalau di gedung Makanya saya nggak pernah tidur malam. tidurnya pagi ya. Hari-hari jam 7 di telepon, Beb, udah bangun. Wih, nggak tidur. Harus latihan gitu ya. Supaya kalau di gedung itu ya, kenapa lalu ibadat penutup gelap begitu kan ya? Nah, ya, karena kita latihan. Nggak kelihatan Jam 3 pagi. Enggak, yang itu yang jam 8 Oh, jam 8 aku nggak pernah ikut. kan gelap gitu kan ya. Aku cuma ikut jam pagi. Nah, kenapa latihan kematian? Kan mazmurnya mazmur yang menggambarkan kematian. Lalu ada kidung Simeon begitu kan, Tuhan perkenankanlah hambamu ini berpulang begitu. Seolah-olah kita masuk ke dalam kegelapan kematian itu. Itu buat mereka satu ini ya, Latihan. satu latihan. Tapi buat kita yang kok ngapain sih doa itu minta maaf? Iya. Minta maaf. Belum ya. Jadi deh, nggak jadi deh. Karena kalau mati kan disebut istirahat kan, semoga beristirahat dalam damai. Tidur kan kita juga istirahat. Bedanya kalau kita tidur bangun lagi, kalau kita mati ya beristirahat dalam damai. Itu juga ya kalau antifon Kidung Simeon supaya kami berjaga dan beristirahat dalam damai, berjaga dalam Kristus dan beristirahat dalam damai. Emang ada di kisah apa? Ada di Injil Lukas. Tuhan perkenankanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Nah, itu diucapkan Simeon ketika dia sudah lanjut usianya, ketemu dengan bayi Yesus. Inilah waktunya Tuhan, saya berpulang karena engkau sudah memenuhi janjimu begitu kan ya. Oh, semua anak-anak nangis tuh ya. Lalu ya kita ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Itu seperti Yesus di kayu salib, dia bilang, Bapa ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Latihan kematian ya, latihan kematian. Jadi kalau udah latihan, udah expert begitu kan ya, ketika saatnya datang ya udah jalan. Kita 3 buku. Nanti jam 12 diingatkan belum ya? Nanti kita Angelus baru kita menyanyi satu lagu. 3 buku. 3 buku. Kamu nyanyi lagu dari mana? Kita nyanyi lagu halaman 5 nomor 10. Nanti terakhir. Belum ya. Nanti Angelus dulu kali ya. Angelus itu belum ya. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. 1 menit. Angelus dulu, lalu saya closing. Kita nyanyi, lalu kita makan siang dulu atau doa dulu, doa besar ini. Makan dulu. Iya. Iya. Makan daging anjing sama saya. Jadi kita Angelus dulu. Angelus dulu, lalu kita nyanyi bagian bejana. Dan mau jam 12 belum? Ibaw ya. 1 menit lagi. Ya nggak apa-apa, 1 menit lagi kita siap-siap. Ini jadi kalau Angelus katanya itu nggak boleh dadakan. Jadi harus hening dulu 1 menit sebelumnya gitu kan ya. Kalau dadakan nanti otaknya kaget. Enggak. Supaya hatinya lalu bisa lebih menghayati Angelus. Mari kita hening sejenak. Tuh bunyi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat
Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan nomor 10 karena akhir kata setiap pekerjaan yang kita iringi dengan doa, setiap pekerjaan yang kita persembahkan sebagai doa akan membentuk hidup kita, membentuk cara pandang kita seperti membentuk bejana. Jadi alat di dalam rumahmu, ya, jadi supaya lalu seturut dengan kehendak Tuhan, seturut rencananya, hari demi hari kita semakin disempurnakan. Amin. Ya. Silakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan rasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bekerja dengan berdoa kita memuliakan nama Tuhan. Kita beralih ke meja perjamuan.